Masih teringat dalam memori kita kala hujan air mata mengiringi pemakaman almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 5 hari yang lalu. Sang istri Pipik Dian Irawati seakan tak sanggup menahan duka mendalam tatkala jasad sang suami hendak dimasukkan menuju rumah abadinya. Tangisnya menjadi karena ia tak menyangka jika belahan jiwanya itu pergi lebih dulu untuk bertemu Sang Khalik. Setelah kepergian almarhum, ada banyak cerita juga mimpi antara Pipik dan almarhum yang belum bisa mereka wujudkan. Keinginan terakhir dan cita-cita almarhum yang belum terrealisasi. Jangan terlalu banyak. Coba, jangan terlalu banyak. Satu lagi keluarganya, Pak. Keluarganya ada nggak? Ya udah. Tengah dikit, Bang. Kanan dikit. Gantian. Udah. Coba tolong gantian. Berapa biji? Yang punya sorban. Selama ini tak ada yang mengetahui jika almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ternyata menyimpan cita-cita luhur yang sampai akhir hayatnya belum sempat ia realisasikan. Mimpi almarhum adalah ingin memiliki sebuah pesantren yang kelak diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan mantan pecandu narkoba. Rencana mulia ini akan dibangun oleh almarhum di atas tanah wakaf di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain sebagai majelis ilmu, pesantren yang bernama As-Sohaba ini nantinya juga digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Lantas bagaimanakah kelanjutan atau masa depan pesantren impian almarhum kini? Kalau keinginan yang beliau itu memang saat ini kan beliau lagi bangun pesantren ya. Sebenarnya sih beliau pengennya itu tempat untuk umum, untuk orang-orang yang pecandu ataupun yang punya masalah gitu. Tapi untuk umum, untuk anak yatim juga di daerah Cikeas ya, sampai sekarang memang masih masjidnya saja yang terbangun gitu. Masih banyak lah yang harus dibangun. Itu cita-cita beliau yang belum kesampaian. Yang lain berapa sih? 10M juga saya rasa udah. Makanya kalau mereka mau besar. Di Cikeas itu dari tahun 94. Tapi karena memang Allah belum izinkan membangun, juga ada kendala-kendala. Tapi tetap jadi sebetulnya antusias untuk membangun. Nah, saya selalu bilang, kapan mau bangun pesantren? Sabar Mi, hanya itu ucapan beliau. Begitu. Tapi tetap kita harus perjuangkan itu pondok walaupun model apapun untuk melaksanakan amanat dari umat dan untuk supaya kita punya generasi penerus untuk penggantinya UJ mudah-mudahan. Adanya pondok pesantren yatim gratis. Terus lagi pondok pesantren yang bayar dan pondok pesantren untuk rehabilitasi narkoba tadinya. Tapi mungkin karena UJ nggak ada, mungkin yang rehabilitasinya mungkin nggak jadi, mungkin. Tapi nggak tahu ya, karena nanti ada kerjasama, kita sudah mulai rencanakan setelah acara 7 hari mungkin dengan para ustadz-ustadz yang pernah ngegrup dengan UJ. Menurut sang bunda, lokasi pembangunan pesantren ini awalnya berupa sebidang tanah wakaf, kemudian terus melebar hingga menjadi 7.000 meter. Sampai saat ini hanya bangunan masjidlah yang telah dibangun. Kumandang azan pun tak pernah putus dari masjid yang akan menjadi sentral kajian ilmu keagamaan dari pondok pesantren As-Sohaba. Pertama itu ada 2 orang jemaah dari Umi Tatu, ibundanya J, menyerahkan 2 sertifikat kepada Umi Tatu. Ini karena jemaahnya, ini Mi tolong bekal saya di akhirat, saya wakafkan supaya ini tanah bisa bermanfaat bagi Tanah ini. Ada 2, pertama yang di depan sama yang di sebelah kiri itu, sebelah kiri masjid. Itu
itu awalnya hanya 2 dan tidak nyambung. Nah, Umi datang ke sini melihat, meninjau tanah wakaf itu, tanah yang akan diwakafkan, terus mengumpulkan warga. Kalau pesantren memang itu pertama kan ibu-ibu wakaf ke Umi. Terus dari situ karena Umi nggak mampu untuk ngebangun, diserahkan kepada anak-anak Umi. Kan nyanyi penceramah kan Ustazah Asna, terus Ustadz Aswan, Uje, dan juga Ustadz Andi Ihsan. Pikir Umi kasih aja ke anaknya sekarang ame mantu untuk membangun pesantren. Cuman kata keluarga, kata Aswan juga sebagai kakak, Mi jangan Aswan deh, lebih baik Uje yang lebih ngetop, yang lebih mudah lah mungkin untuk membangunnya nanti begitu. Dari mulai 400 meter, terus ada yang 2000, kan nggak nyambung tuh. Terus ajak jamaah, akhirnya pada wakaf. Dulu masih 16.000, sekarang sudah 3 juta 1 meter di situ. Dan Umi punya usaha haji, ada kelebihan Umi beri tanah untuk membesarkan, meluaskan tanah itu. Dan ketika Uje juga ada kantor Uje Centernya, belum lama ini juga telah beli tanah, nyambung tanah lagi, yaitu beberapa ratus meter dari keuangan dari Uje Center yang dibantu oleh kakaknya dan adiknya di kantor itu. Sudah terlaksana tapi baru masjidnya aja separuh. Itu sudah digunakan buat pengajian karena belum terlaksana masalah pondoknya dan juga masjidnya belum begitu rapi. Kita belum ngadain acara-acara program yang kita sudah rancang begitu. Inilah lokasi yang kelak akan dibangun sebuah pondok pesantren bernama As-Sohaba di kawasan Cikeas, Bogor. Ada banyak kendala yang membuat pembangunan pondok pesantren ini belum juga rampung. Kabarnya untuk menyelesaikan tempat yang merupakan warisan tak ternilai dari almarhum Uje untuk dimanfaatkan sebagai majelis ilmu ini membutuhkan dana 2 miliar rupiah. Penangannya di tangan oleh UJ itu ada pengembangan penambahan rencana, yaitu rehabilitasi korban narkoba. Ini itu dari awal, mulai pembangunan awal itu sudah di anggarannya itu sekitar 2 M. Okay. Setelah dipegang oleh Ustadz Jeffrey, ya. Ganti bentuk yayasan ya, tahun 2008-an lah kira-kira tuh. Perkembangannya adalah penambahan tanah. Di sini ada lagi nih. Ini ada tanah penambahan dari Ustadz Jeffrey sekitar 200 meter. Terus pemagaran keliling semua. Nah, yang terakhir pembangunan masjid. Pembangunan masjid ini kira-kira 2 tahun yang lalu lah, sebab sudah mulai bisa diadakan kegiatan sedikit-sedikit, walaupun misalnya hanya pengajian anak-anak. Alhamdulillah itu sudah ada 30 orang ya, kurang lebih 30 orang laki-laki dan perempuan. Itu dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA juga ada di sini. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 4 orang yang sudah menghafal Al-Quran. Ada banyak upaya yang ditempuh pihak keluarga untuk bisa menyelesaikan keinginan almarhum tentang pondok pesantren impiannya itu. Dari penuturan sang kakak, setidaknya almarhum telah merelakan 2 motor gede favoritnya untuk dijual sebagai penambahan biaya pembangunan investasi akhiratnya itu. Benarkah motor naas yang membawa almarhum Uje saat kecelakaan akan dilelang untuk pembangunan pondok pesantren? Kabarnya para ulama dan ustadz-ustadz akan membantu pembangunan pesantren yang menjadi keinginan terakhir almarhum yang belum terrealisasi ini. Motor itu kalau diperbaiki juga, dipakai sama kita juga, sama aja mengenang dulu Uje waktu kena musibah. Selalu kita lihat sedih atau sakit hati atau, dan takutnya lagi orang tua kan bilang, kalau ada kendaraan yang pernah kecelakaan itu jangan dipakai lagi, nanti celaka lagi, itu kata orang tua. Begitu. Dan insya Allah mungkin akan dilelang juga untuk pembangunan pesantren
atau mungkin untuk biaya anak-anaknya, saya belum tahu. Ya karena kita masih dalam suasana duka. Moge dia tuh 2 kali dijual. Untuk apa? Pesantren. Dia relakan untuk pembangunan pesantren. Jadi total untuk pembangunan pesantren itu dia sudah keluarkan hampir 3 miliar sama pembelian tanah. Dari mana saya bisa tahu? Karena gue yang ngurus waktu itu. Gue yang hitung berapa belas persen setiap hasil ceramahnya dibagi. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tutup usianya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang masih saja menyisakan kedukaan. Tapi di balik kedukaan serta kesedihan atas meninggalnya UJ, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru berniat menjadikan makam UJ sebagai salah satu cagar budaya. Meskipun ini memerlukan sebuah proses dan waktu yang tak singkat. Lantas apa yang mendasari Jokowi menjadikan makam UJ sebagai cagar budaya? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.